Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang tidak kalah besar di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat aman. Seperti yang mungkin satu pekan terakhir atau bahkan mungkin lebih yang kita lihat di berita saudara-saudara kita di Cianjur, ya. Kita dengar, bahkan mungkin sebagian kita juga merasakan, kita yang di Jakarta, ya, apa yang menimpa mereka. Gempa, subhanallah, mungkin di kita terasa hanya sedikit goyang, ya, tapi subhanallah setelah mendapatkan berita dari berbagai sumber, ternyata saudara-saudara kita yang ada di sana mendapatkan ujian yang sangat-sangat berat, ya, menimpa mereka. Sebagian Allah Subhanahu wa taala wafatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan Allah kasihi saudara-saudara kita yang telah dipanggilnya, dan sebagian mungkin ada yang selamat, luka-luka namun kehilangan harta benda. Dan kita juga doakan mereka semua dengan doa terbaik kita, dan kita ulurkan tangan kita semaksimal yang kita mampu. Dan subhanallah, di satu sisi, seorang mukmin ketika melihat sebuah musibah, itu selalu ia kaitkan, ya, dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, apakah penduduk negeri merasa aman ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan apa yang Allah sudah siapkan berupa musibah ataupun azab atau sesuatu yang menimpa kaum tersebut di waktu malam, sedang mereka dalam keadaan tidur, tidak siap. Atau mungkin di waktu duha, di waktu siang, wahum yal'abun, di saat mereka sedang bermain-main atau sibuk dengan permainan mereka. Kenapa disebut yal'abun? Karena aktivitas dunia, ya, banyak yang bersifat laib, permainan yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, hal yang paling harus kita jaga dari keadaan yang demikian adalah jangan sampai, ya, tatkala musibah-musibah tersebut yang kita tidak tahu, ya, ketika menimpa kita itu apakah kita akan, ya, menimpa kita dalam keadaan mendadak, ya. Kita yakin, ya, bahwasanya yang tertimpa musibah saudara-saudara kita yang di Cianjur sana
banyak di antara mereka orang-orang soleh. Banyak di antara mereka orang-orang yang menjaga sholat, menjaga hubungan baik dengan keluarga, silaturahim, dan seterusnya. Dan ya, mereka tidak pernah menyangka bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka. Sebagaimana ya, kita juga tidak pernah menyangka ya, kapan kita akan didatangi oleh malakul maut. Maka pastikan bahwa diri kita ketika didatangi oleh malakul maut, yang itu kita tidak tahu kapan datangnya, kita sudah dalam keadaan baik. Dan minimal, seminimal-minimalnya kita ya dalam keadaan menjaga sholat kita. Subhanallah ya. Mungkin kejadian itu sekitar jam 1 sampai jam 2 ya. Terbayang kalau seandainya itu menimpa seseorang yang menunda sholat zuhurnya. Waliyadzubillah, kita nggak tahu ya, bagaimana kalau seandainya ya, sholat isya waktunya masih lama, nanti saja, kita nggak tahu ya. Tiba-tiba kejadian terjadi begitu sangat cepat ya. Dan ketika kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jawab apa kita ya, ketika kita menunda ya, kewajiban kita nomor 1 setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka penting sekali ya, minimal kita jaga tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, yaitu menjaga sholat kita, sholat 5 waktu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kaum muslimin dan memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Taib, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, dan alhamdulillah kita masih berada dalam kajian kitab kita, yaitu sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim, dari takbir hingga salam, ka'annaka taraha, seakan-akan kita melihat salat beliau. Alhamdulillah kita sudah masuk ya, bahkan panjang lebar kita jelaskan tentang apa sih yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, baik itu ketika salat zuhur ya, asar, maghrib, isya, ataupun salat fajar atau salat subuh. Bahkan salat-salat sunnah pun kita bahas di sini, dan kita terhenti pada pembahasan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malam. Dan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat sendirian, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat untuk memanjangkan salatnya daripada ketika salat berjamaah. Karena salat sendirian itu untuk diri kita sendiri. Ya, kita tahu kemampuan kita. Ya, yang kita ukur adalah kemampuan kita. Sedangkan kalau salat jamaah, ya, maka kita harus melihat orang lain. Ya, melihat orang lain. Dan subhanallah, di sini kita belajar banyak hal, di antaranya salat jamaah. Ya, semua berangkat dari salat jamaah. Hidup bersosial itu berangkat dari salat jamaah. Ya, yaitu apa? Berempati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, kan seperti itu. Ya, tidak dengan egonya kita. Oh, saya udah kuat, oh saya udah biasa. Ya, masya Allah, Anda hebat, luar biasa. Ya, tapi apakah Anda bisa menyesuaikan ya dengan keadaan kaum muslimin yang lain? Ya, begitu juga kalau kita melihat barangkali ya tetangga kita mungkin nggak sesoleh kita gitu ya, atau teman kita nggak seistiqomah kita hidupnya, ya, maka ya kita tidak bisa sikapi dia dengan teman-teman kita yang sudah istiqomah luar biasa ya, dengan cara bergaulnya beda. Nabi Muhammad SAW ketika mensikapi Arab Badui ya, yang ada kencing di masjid ya kan, nggak diapa-apakan sama Nabi SAW, ngomong lembut kan begitu ya.
Tapi kalau sama Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal, alim, udah banyak ngertinya, ya, udah tahu ilmunya, karena beliau dinobatkan, diberi tazkiyah oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling tahu halal dan haram. Ahli fikihnya para sahabat, dimarahin sama Nabi SAW kalau salah. Ya, begitu juga kita di masyarakat kan gitu ya. Nah, kalau teman kita banyak tahunya, sudah tahu ilmunya, tapi berbuat salah, mungkin bisa kita, antum gak boleh kayak gitu, antum kan sudah tahu. Tapi kalau masyarakat kita ya melakukan ritual ini, ritual itu, ya, kita sampaikan dengan ada yang lembut. Ya, kita sampaikan dengan cara yang baik. Ya, jangan, wah ya itu tuh parah tuh masjid sebelah itu. Ya, kegiatannya ini itu gak bener itu. Nah, yang terjadi bukan nasihat tapi malah menghibah, malah jatuhnya menghibah. Kenapa? Karena kita jarang belajar dari sholat, ya, merasakan apa yang kaum muslimin rasakan, sehingga kita menyesuaikan dengan keadaan mereka masing-masing. Nah, dan Nabi SAW ketika sholat sendirian, kemarin kita sudah bacakan bahwa betapa panjangnya sholat Nabi SAW, ya, sampai baca Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah belum baca apa? An-Nisa, subhanallah. Sudah ruku? Belum. Ternyata lanjut Ali Imran. Itu dalam satu rakaat, subhanallah. Ya, mungkin kalau di Atau imamnya kayak gitu sudah ramai batuk ya. Nggak tahu, tiba-tiba batuk aja. Ya. Nah, subhanallah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ini Rasulullah SAW kalau sholat berdiri bukan tanpa dampak, ada dampaknya. Ada dampaknya. Apa dampaknya maksudnya? Yaitu berefek kepada fisik beliau, kaki beliau sampai bengkak-bengkak. Ya. Kaki beliau sampai bengkak-bengkak karena lamanya beliau berdiri. Subhanallah. Kita kadang lurusin lutut bangun tidur, ya, asam urat lah apa segala macem. Tapi sayang bukan karena sholat malam, subhanallah. Aduh, nih bangun udah pinggang udah beda rasanya, nggak kayak dulu lagi, nggak kayak 10 tahun yang lalu. Subhanallah. Tapi sayang bukan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat kalau kita lihat ketika bermakmum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Beliau-beliau ini tahu salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikin capek. Tapi beliau-beliau itu sabar. Padahal kemarin sampai, ya kan, Ibnu Mas'ud sampai mengatakan hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku sudah niat mau melakukan hal buruk, kata Ibnu Mas'ud, gara-gara jadi makmumnya Nabi. Ditanya, emang antum berniat apa? Ana berniat duduk. Oh, kirain mau ngapain. Ya, mungkin kalau kita yang jadi makmum imamnya kayak gitu mungkin subhanallah. Bi amrin su. Ya, tapi beliau sabar karena beliau tahu capek yang ketika itu, ya, itu tidak akan dirasa sampai sekarang, hilang capeknya. Capek yang kita rasakan karena ibadah hilang, nggak sampai sekarang, nggak pasti hilang lah. Tapi subhanallah, ya, pahalanya tercatat tidak abadi. Ya. Subhanallah, berangkat kajian hujan. Ya, mungkin minggu lalu. Tantangan bukan? Tantangan. Nah, basah baju kita? Basah. Sampai sekarang basahnya? Tidak. Habis. Rasa lelah itu akan berhenti, gak akan awet. Ya, akan menghilang. Pahalanya subhanallah abadi. Ya. Dirasa perih dulu yang dirasakan sama para sahabat. Ya. Ketika Islam sudah jaya, ya sudah, rasa perihnya hilang. Tapi pahala mereka subhanallah luar biasa. Ya. Jadi kalau kita lelah dalam kebaikan, lelah itu akan habis, tapi pahala kita insyaallah kita dapatkan. Begitu juga sebaliknya. Orang bersusah payah, berlelah-lelah, keluarin harta untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, bahkan waliyadzubillah maksiat, ya, maksiat, mau berzina. Nggak ada orang berzina di kampung sendiri.
Orang kalau mau berzina di kampung orang, pergi yang jauh, nggak ada orang kenal di sana. Ya, yang di sana juga pezina-pezinanya juga ya, bukan orang-orang lokal situ. Ya, umumnya seperti itu kan begitu ya. Ya. Nah, datang ke tempat-tempat yang seperti itu otomatis ya keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu. Ya. Sama capek juga. Tapi dosanya bagaimana? Tetap tercatat. Oh, Ustaz bisa istighfar. Yakin istighfar kita diterima? Ya, kan kita tidak tahu. Nah, makanya perlu ya, dalam ibadah ya, itu pokoknya itu gak cuman hanya cinta kita senang dengan ibadah tersebut, namun kita ada ya selain roja kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga khauf ya, kita khawatir bahwa dosa-dosa kita ya, amalan-amalan kita, amal-amal soleh kita belum cukup untuk bayar utang dosa kita. Nah, kita punya masa lalu tentu saja. Subhanallah ya, makin lama kita hidup kan berarti utang dosa kita berarti makin numpuk ya, amal soleh kita belum tentu bisa cukup untuk membayar hutang dosa-dosa kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ya, dan diamalkan dan oleh para sahabat sabar ya dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, salat di belakang beliau dengan sangat panjang. Nah, namun kalaupun seandainya kita nggak hafal ya sepanjang itu, subhanallah Ustaz, nah nggak hafal sepanjang itu, ya hafalan paling juz amma, itu pun dari Ad-Duha sampai An-Nas, ya itu pun kadang kurang lancar, subhanallah, banyak kali diskonnya ya. Nah, gimana? Nah, maka di sini ya salah satu riwayat menyebutkan waqama lailatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Rasulullah SAW beliau pernah sholat malam dengan satu ayat. Dengan satu ayat ini di surat Al-Maidah ya 118. Nah, ayatnya berbunyi in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini doanya Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Ya Allah, ya ini Nabi Isa dan Nabi Ibrahim, doa yang sama diucapkan oleh dua nabi yang berbeda, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengenai umat mereka berdua. Karena kita tahu umatnya Nabi Ibrahim mendustakan Nabi Ibrahim. Kita tahu umatnya Nabi Isa mendustakan Nabi Isa, ya, mendustakan Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa sampai ya mereka bikin konspirasi untuk membunuh Nabi Isa. Nah, apa arti ayat ini? Ya Allah, kalau seandainya Engkau akan mengazab mereka, fa innahum ibaduk, mereka adalah hamba-hambamu, semua kepemilikanmu ya Allah. Itu hakmu ya Allah. Allah mau mengazab kita ya, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita nih udah haji tiap tahun, udah umrah tiap bulan, terus apa lagi? Sholat sehari lima kali, apa lagi? Sedekah ya, gak henti-henti. Kalau ternyata ketemu sama Allah di akhirat mau mengazab kita, itu hak Allah, itu hak Allah ya. Lagi pula itu nggak akan sebanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau Allah mau mengazab kita fa inna, apalagi kalau seandainya umat yang dimaksud adalah umat yang durhaka kepada nabinya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau Engkau ingin mengazab mereka, maka itu hakmu ya Allah. Hum ibaduk. Wa in taghfir lahum, ya Allah, kalau seandainya Engkau berkehendak untuk mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim ya, karena sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang maha aziz, maha perkasa ya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa, mampu untuk menghukum. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala di samping kemaha perkasaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala al-hakim, maha bijaksana. Allah tidak akan menghukum, dia salah vonis itu nggak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak
mungkin salah vonis. Ya. Fa innaka antal azizul hakim. Ya. Maka engkau ya Allah maha perkasa lagi, maha bijaksana. Artinya itu juga hakmu ya Allah. Dengan keagunganmu ya engkau bisa ampuni mereka. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dikabarkan oleh nabinya, inna rahmatallahi sabaqat ghadabah. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih dominan daripada murkanya. Bagaimana tidak? Jumlah kaum muslimin sekarang ini sama non muslim banyak mana? Non muslim. Artinya ya, kebanyakan penduduk dunia ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, yang muslim saja yang taat dibanding dengan yang tidak taat itu lebih banyak yang tidak taat. Subhanallah, yang menjalankan Islam. Ditambah lagi yang menjalankan, yang masih menjalankan ya, itu yang ikhlas ya, ikhlas sama yang gak ikhlas, subhanallah, lebih sedikit lagi. Maka yang disebutkan di beberapa riwayat bahwa ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, masukkan dari setiap 1000 satu orang ke dalam surga. Artinya sisanya kemana? Waliyadzubillah ya. Waliyadzubillah. Dengan keadaan seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala ya, masih memberikan nikmat, masih memberikan rizki. Masya Allah. Orang terkaya di dunia muslim bukan? Bukan muslim ya. Makanya ketika orang-orang yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala punya anak, itu Allah murka luar biasa. Takadus samawatu yatafattar. Langit saja hampir kebelah itu. Langit saja hampir kebelah. Namun kebelah enggak? Enggak. Enggak. Itu saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ayat ini Rasulullah SAW baca terus berulang-ulang sampai pagi. Boleh. Sambil apa? Mentadaburi makna ayat ini. Sambil mentadaburi makna ayat ini. Allah Subhanahu wa taala kalau mau mengadab kita ya dengan sedikit saja, subhanallah, enggak akan kuat. Enggak akan kuat. Kalau setiap kesalahan kita ya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dihukum pada saat itu juga, kita nggak akan kuat, subhanallah, nggak akan kuat ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita kesempatan sampai akhir hayat untuk bertobat dari dosa-dosa kita, subhanallah ya. Ini ada pengalaman ya, ini karena kebodohan anak ya, dulu masih remaja ya. Karena mungkin waktu itu baru pertama kali belajar, jadi semangatnya luar biasa ya. Terpikirkan, wah luar biasa nih, akhirat mengerikan sekali adab ya, nggak mungkin kuat. Akhirnya berdoa, ya Allah ya, saya tidak mau engkau mengadabku di akhirat, segerakan semua balasan dari kesalahanku ya, di dunia. Setiap kali dosa langsung dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, nggak bertahan ya, cuman beberapa waktu langsung doa lagi, ya Allah nggak kuat ya Allah, subhanallah, bener-bener nggak tenang hidup, nggak tenang hidup, subhanallah, nggak bisa kita ya. Dan nggak perlu dicoba ya, doa yang seperti ini nggak boleh ya. Itu karena kejahilan ya, akhirnya keluar doa-doa yang ya seharusnya meminta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan meminta azabnya ya. Karena innallaha syadidul azab, innallaha syadidul iqab. Allah kalau sudah menghukum ya, itu orang nggak akan kuat. Maka ya yang benar adalah kita meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Biha yarqa'u wa biha yasjudu wa biha yad'u, falamma asbaha qala lahu Abu Dzar, ya Rasulullah, ma zilta taqra'u hadhihi al-ayah hatta asbahta,
Nah, bahkan Rasulullah SAW membaca doa ini ketika rukuk dan sujud, dan Rasulullah SAW membaca ayat ini ketika berdoa dan nggak bertentangan ya. Kan ada larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ada larangan, nanti insya Allah kita sampai larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Jadi nggak boleh sambil murojaah ya. Aduh, ini habis rakaat pertama selesai nih, misalnya Al-Baqarah, aduh nanti sambungan ayatnya apa ya, ruku sambil murojaah biar rukunya panjang, sujud sambil murojaah sambil nanti rakaat kedua bacanya mulai dari ini, berarti nggak boleh. Nah, kecuali kalau kita baca Al-Qur'annya dengan niat untuk berdoa. Ketika sujud kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ayat ya di Al-Baqarah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Nah, falamma asbaha, maka ketika datang waktu pagi subuh, Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, engkau senantiasa membaca ayat ini sampai engkau masuk waktu pagi. Kau ruku baca itu, kau sujud baca itu, kau berdoa juga dengan ayat itu. Wa qad 'alamakallahu al-Qur'an wa qad 'allamakallahu al-Qur'ana kullah." Padahal engkau sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh Al-Qur'an. Maksudnya engkau sudah hafal Al-Qur'an. Kenapa yang dibaca cuma satu ayat? Ya kalau kita wajar ya, baca cuma satu ayat. Lau fa'ala hadza ba'duna lawajadna alaihi qala inni sa'altu Rabbi azza wa jalla asy-syafa'ata li ummati fa'ataniha wa hiya na'ilatun insyaallah liman la yusyriku billahi syai'a. Naam. Dan subhanallah, apa jawab Nabi SAW ketika sholat? Kenapa ya setiap sepanjang sholat hanya membaca ayat ini? Maka kata Nabi SAW, inni sa'altu Rabbi, aku sedang memohon, berarti berdoa beliau, berdoa. Sa'altu Rabbi, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya asy-syafa'ah, memohonkan syafaat li ummati, untuk kita semua umatnya. Subhanallah. Nabi SAW 14 abad yang lalu sudah memikirkan kita. Yang Nabi SAW nggak pernah lihat wajah kita, nggak tahu siapa nama kita, tapi begitu pedulinya Nabi SAW dengan kita. Ya. Jasa beliau teramat besar untuk kita balas. Maka aneh kalau di antara kaum muslimin justru mencintainya bukan nabinya, ya, mencintainya artis ini, mencintainya penyanyi itu, mencintainya atlet A B C D hafal itu. Ya, biografi atlet Ronaldo, Messi, waduh ngerti dah. Klub mana aja yang sudah pernah, bahkan mungkin dipajang besar-besar posternya di kamarnya. Subhanallah. Dukung tim ini, tim itu, bahkan kalau timnya kalah nangis. Ya. Emangnya kalau menang dapat bagian hadiahnya? Kan enggak, subhanallah. Tapi kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, kita berikan cinta kita, perhatian kita untuk Nabi, dan juga kita buktikan dengan ajarannya, subhanallah, dapat kita sama Nabi Muhammad SAW di surga. Nah, maka al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang cerdas itu ya orang yang terus muhasabah dirinya sendiri dan dia mempersiapkan apa yang akan terjadi setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Taib. Fa'ataniha, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, dan subhanallah ini luar biasa. Ya, kita umat manusia, kaum muslimin, umatul ijabah yang sudah muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW sudah dipastikan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, namun ada satu syaratnya. Ada satu syaratnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, ya, mau 1000 kali kita minta syafaatnya Nabi Muhammad SAW nggak bakal dapat. Kita minta sampai nangis darah nggak akan dapat. Apa itu? Wahiyana ilatun insyaallah, dan itu akan didapat insyaallah.
Ya, liman la yusyriku billahi syai'a, untuk orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah tauhid. Syarat mutlak itu sudah, tidak bisa tawar-tawar lagi. Ya. Pernah berbuat syirik nggak bisa. Dari mulai syirik besar ataupun syirik kecil. Ya. Di antaranya kalau kita baca kitab tauhid, masya Allah, ya, dari hal-hal yang hanya ucapan-ucapan yang mungkin kita sering dengar atau banyak di obrolan kita, ya, laulal kulaibatu hadza, laulal battatu hadhihi la atana lusus. Kalau seandainya nggak ada anjing kecil ini, kalau nggak ada si bebek ini, mungkin maling bisa masuk. Kan kita sering, ya, aman kan ini rumah aman, kan sistem keamanan ada CCTV, nggak apa-apa. Subhanallah, ya. Allah di nomor 2 kan. Aman insya Allah. Kita kan sudah tawakal sama Allah, ya. Bukti tawakalnya apa? Ya ini, ya, dikasih CCTV, dikunci dan lain sebagainya. Jadi harus Allah Subhanahu wa taala yang didahulukan. Dan subhanallah, yang perlu kita perhatikan juga bahwa ketika Nabi SAW memohon syafaat, lihat ya, Nabi SAW memohon syafaat dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah izinkan berikan kepada orang yang ahli tauhid. Maka minta syafaat itu bukan dari Nabi. Keliru di orang, ya Rasulullah syafaatkan kami, sambil nyanyi-nyanyi lagi mintanya, subhanallah. Ini keliru, karena dia berdoa meminta kepada Rasulullah SAW. Apa bedanya kita dengan kaum Nasrani? Itu yang mereka lakukan, ya, sebagai juru selamat, kan gitu. Apa bedanya? Itulah iblis pinter, ya, menipu daya kita. Talbisul iblis, kalau istilah para ulama, ya, tipu daya iblis. Kalau kita minta, mengharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, bagaimana caranya? Minta sama Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu, berikan aku syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu, ya. Bukan kita meminta dari Rasulullah SAW. Nabi saja meminta kok. Nabi saja meminta, ya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita minta ke Nabi, ya. Kecuali kita hidup di zaman Nabi. Nabi ada, ya. Kita minta langsung kepada Nabi. Maka ini bukan berdoa, tapi meminta. Kalau Nabi yang nggak ada, ya berdoa namanya, dan berdoa hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka sama kayak seorang anak, ya, nun jauh di sana, butuh sama bapaknya, pengen dikirimin duit, ya, tapi dia hanya berbisik, Pak. Dia nggak telepon, dia nggak kirim surat, ya, nggak WA, nggak apa, Pak, tolong anakmu ini, Pak, ya, lagi butuh kamu, Pak, hadir di sini, ayo datang sekarang, ya. Dengan dia yakin, dengan mengucapkan seperti itu, bapaknya bisa langsung datang. Nah, ini juga sama berdoa, harus nelpon, ya, dihubungi kalau bisa. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW bisa dihubungi? Gak bisa. Gak bisa kita datang kepada beliau kemudian kita meminta sesuatu kepada beliau, nggak boleh, ya, kecuali kalau misalnya kita hidup di zaman Nabi Muhammad. Dan ini berlaku untuk selain beliau, ulama, orang soleh. Kalau kita mau, kita datangi orangnya, kita mintakan doanya, ya, bukan dari jauh, bukan dari jauh. Nah, ini sangat penting, ya, bab tentang syafaat, ya, meminta syafaat. Rasulullah SAW itu mintanya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Wa qala lahu rajul, ya Rasulullah, inna li jaran yaqumul lail wa la yaqra'u illa qul huwallahu ahad yuraddiduha la yazid 'alaiha. Ya Rasulullah, ya, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, aku punya tetangga, ya, dia itu kalau qiyamul lail dia cuma baca satu, qul huwallahu ahad. Yuraddiduha, diulang terus. Enggak ada yang dibaca selain itu sudah. Al-Fatihah, amin, langsung bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad.
Itu aja terus. Biar apa? Sholatnya panjang. Tapi semangat ini orang. Cuma dengan modal apa? Qul huwallahu ahad. Nah, ka'annahu yuqalliluha. Seakan-akan yang nanya ini meremehkan hal tersebut. Ya, karena mungkin dia merasa bisa hafal lebih banyak daripada qul huwallahu. Kan sedikit ya, cuma 4 ayat saja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, subhanallah, walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya ya, qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Para ulama menjelaskan kenapa qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu isinya cuma 3. Karena Al-Qur'an isinya cuma 3. Tauhid. Tauhid, dan itu dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas secara sempurna. Ya. Kemudian yang kedua adalah ahkam, hukum syariat, ya, fikih, masalah ibadah, muamalah, munakahah, dan seterusnya, ya, tentang hukum. Nah, itu sepertiga yang kedua. Kemudian sepertiga yang ketiga adalah kisah, sejarah, ya, umat-umat yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Yang ketiga-tiganya semuanya bermuara kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini mukjizat Al-Quran. Mukjizatnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan fihi ayatum muhkamat. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat. Jadi Al-Quran itu ya, ayatnya semuanya kuat. Suratnya mau surat yang panjang ataupun surat yang pendek, itu sama-sama kuatnya. Sama-sama kuatnya. Kalau zaman dulu waktu zaman Arab lagi dalam puncak-puncaknya mereka dalam sastra, ya, orang Arab subhanallah, dan ini kita bisa rasakan di kepandaian orang Arab dalam berkata-kata. Mungkin sebagian ustadz-ustadz kita yang punya darah Arab itu terasa di cara ngomongnya. Mereka itu punya kelebihan, ya, cara menyampaikan sesuatu, menggambarkan sesuatu. Bahkan anak kalau punya teman, ya, itu kalau zaman dulu ya, mungkin masih jahiliyah, ya, turunan Arab. Kalau cerita yang asli dengan yang dia ceritakan, ya, itu lebih jelas dari apa yang dia, lebih jelasan yang dia ceritakan secara lisan daripada kita ngelihat sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat botol, ya udah selesai botol. Kalau sama dia, luar biasa disebutnya, detail sekali. Dan itu terpapar dengan syair-syairnya orang Arab, bagaimana mereka menggambarkan keindahan alam dan seterusnya. Itu seakan-akan kalau kita baca tulisan ini kayak melihat lukisan, subhanallah. Dan ada teks-teks yang seperti itu dipelajari sampai sekarang. Kita baca tulisan, itu seakan-akan kita melihat lukisan yang sangat indah. Itu antara satu sastrawan dengan sastrawan yang lain itu beda-beda. Untuk menghasilkan yang seperti itu harus panjang lebar, harus panjang lebar itu. Kalau sedikit nggak bisa. Kalau Al-Quran tidak, ya, bisa menjelaskan satu hal dengan panjang lebar dan bisa menjelaskan hal yang sama dengan sangat ringkas, dengan kekuatan yang sama. Subhanallah. Kalau kita misalkan di surat Al-Mulk, ya, ini keajaiban dan mukjizat Al-Quran. Di surat Al-Mulk disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yarau ila tayri fawqahum. Apakah mereka enggak melihat salah satu tanda kebesaran Allah itu ada at-tayr, burung, fawqahum, di atas mereka. Berarti lagi apa itu? Lagi terbang. Safatin wa yaqbidun. Mereka mengepakkan sayap mereka, ya, digunakan dengan kata benda wayaqbidan, dan terkadang ya yaqbidan, dan mengatu dengan kata kerja.
Ketika membentangkan sayapnya dengan kata benda, kata sifat, sedangkan ketika mengatup dengan kata kerja. Kenapa dibedakan? Kenapa nggak dua-duanya kata kerja atau dua-duanya kata sifat? Ternyata semua kata yang diletakkan di dalam Al-Quran itu sudah sesuai dengan porsinya. Karena memang ternyata yang namanya burung di atas itu lebih sering ngatupkan sayapnya atau membentangkan sayapnya? Membentangkan sayapnya. Ya kan, kalau ngatup kalau mau nukik aja kan. Kalau udah mau sampai tanah juga dibuka lagi, kan gitu. Dan makna dari bentuk kata kerja itu hanya dilakukan sesekali, sedangkan kata benda ya dilakukan sering dan terus menerus. Pemilihan seperti itu saja diperhatikan sekali dalam Al-Quran. Subhanallah. Bahkan di kisahnya surat Nabi Yusuf ya, kalau kita perbandingkan dengan Bible ya, itu kalau kita baca ya, subhanallah, Yusuf itu diceritakan bertemu dengan Fir'aun. Raja pada zaman itu disebut Fir'aun. Iya. Ini luar biasanya Al-Quran ketika bercerita. Sedangkan di dalam surat Yusuf tidak disebut dengan Fir'aun ketika di zaman Nabi Yusuf. Ketika zaman Nabi Musa iya, Fir'aun. Tapi di zaman Nabi Yusuf disebut dengan Malik, raja. Dan subhanallah ya, para arkeolog, para ahli sejarah ketika menggali tentang sejarah Mesir, ternyata memang beda. Ternyata memang beda. Zamannya Nabi Yusuf, ya, zamannya Nabi Yusuf, Mesir lagi dijajah sama bangsa lain. Bukan bangsanya Fir'aun. Waktu itu Fir'aun lagi dijajah bangsanya. Zamannya Nabi Musa, ya, sudah merdeka bangsa Mesir. Ya, yaitu bangsanya Fir'aun. Subhanallah, sampai sebegitunya. Sedangkan kalau kita lihat di Bible, dua zaman disebut dengan Fir'aun, padahal tidak. Ya, subhanallah. Maka tidak heran kalau Nabi SAW mengatakan surat yang cuman isinya 4 ayat itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Karena kalau kita lihat, subhanallah, pembahasan tentang tauhid itu sangat panjang dan lebar. Sangat panjang dan luas, berarti ya, panjang kali lebar, sangat luas. Subhanallah. Dan ini fadilah, di antara fadilah membaca surat Al-Ikhlas ya, bahwa surat Al-Ikhlas ini ya sebanding ya dengan sepertiga Al-Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nah, kemudian setelah sholat malam tentu saja kita tutup dengan sholat witir, dan ini sunnah ya, mengakhirkan sholat witir setelah sholat tahajud ya. Jadi dijadikan sholat witirnya di akhir ya. Jadi kalau kita mau sholat malam ya, sholat witirnya disunahkan diakhirkan. Boleh nggak diawalkan? Boleh. Tapi yang lebih afdal adalah diakhirkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raqatil ula. Ya, adapun sholat witir karena ini penutup, jadi tidak terlalu panjang. Di rakaat pertama Nabi SAW membaca dengan Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, kemudian di rakaat kedua Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat ketiga adalah Al-Ikhlas. Ya, di rakaat ketiga adalah Al-Ikhlas. Kok kayak timpang, nggak sebanding? Ya memang itu sunnahnya seperti itu, meskipun ya sekilas tidak sebanding. Ya, sebagian imam kalau rakaat terakhir itu 3 surat langsung, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Ya, sunnahnya cuma 1 saja, Al-Ikhlas. Ini yang afdalnya. Nah, wa kana yudhifu ilayya ahyanan, meskipun ya, sesekali memang boleh ya, untuk di rakaat ketiga baca 3 surat tadi. Tapi kalau mau 1 juga ya ini sudah cukup. Tapi sesekali boleh digabung Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, 3 surat terakhir dari Al-Quran. Wa marratan qara'a fi raq'atil witr bi mi'ati ayah ya. Namun Nabi SAW terkadang juga ya membaca di rakaat pertama itu 100 ayat dari surat An-Nisa ya, panjang ya. Namun rakaat keduanya ini lebih pendek lagi ya, dan pendeknya jaraknya jauh, yaitu Al-Zalzalah, dan di rakaat ketiganya adalah Al-Kafirun. 100 ayat di rakaat pertama ya, rakaat keduanya Al-Zalzalah, kemudian
Al-Kafirun. Jadi ada dua alternatif ya untuk sholat witir. Yang pertama adalah rakaat pertamanya apa tadi? Surat Al-A'la, kemudian Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas. Boleh juga dilanjutkan sampai An-Nas ya. Ini alternatif pertama. Alternatif yang kedua ya adalah membaca 100 ayat di surat An-Nisa, namun rakaat keduanya Al-Zalzalah. Naam, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian yang rakaat terakhirnya adalah Al-Kafirun. Dan disunahkan juga ketika sudah melaksanakan sholat witir ya, Rasulullah SAW biasa mengucap zikir Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dan Rasulullah SAW mengangkat suara dan memanjangkan yang ketiga, Subhanal Malikil Quddus. Ya, kalau imam kedengeran itu ya. Rabbul Malaikati Warruh. Nah, itu sunnah ketika sholat witir. Adapun sholat Jumat, ya ini kita masih bahas bacaan-bacaan dalam sholat. Adapun sholat Jumat, alhamdulillah sudah isya ya. Alhamdulillah. Taib, nanti kita lanjutkan sedikit sholat Jumat dan sholat Id. Begitu juga sholat janazah setelah adzan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa ba'd. Nah, tadi beberapa surat yang biasa Nabi SAW baca ketika sholat witir ya. Kemudian Nabi SAW membaca di sholat Jumat ya. Ini ada beberapa sholat yang akan kita bahas: sholat Jumat, sholat Id, dan sholat jenazah. Sholat Jumat, sholat Id, dan sholat jenazah. Adapun sholat Jumat, Nabi SAW biasa atau sunnah yang ya kita mestinya bisa amalkan ketika sholat Jumat, ini teruntuk imam ya, yaitu di rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah. Sedangkan di rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun, atau bisa juga Al-Munafiqunnya diganti dengan Al-Ghasyiyah. Jadi bisa ya, opsi pertamanya antara sholat Jumat ya, sholat Jumat yang di rakaat pertama, rakaat keduanya ya, itu bisa dengan surat Al-Munafiqun atau surat Al-Ghasyiyah. Itu paket pertama. Atau terkadang Nabi SAW lebih ringkas dari itu, bukan dengan Al-Jumu'ah, namun di rakaat pertamanya adalah surat Al-A'la, baru di rakaat keduanya Al-Ghasyiyah ya, satu paket ya. Kalau di mushaf berurutan, Al-A'la kemudian Al-Ghasyiyah. Nah, itu di sholat Jumat. Sholat Id kurang lebih sama. Sholat Id kurang lebih sama. Dan sholat Id ini yang Nabi SAW bacakan ya, yaitu yang rakaat pertama surat Al-A'la dan rakaat keduanya adalah surat Al-Ghasyiyah. Nah, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Atau ya, lebih panjang dari itu ya, Nabi SAW di rakaat pertama Nabi SAW baca surat Qaf, dan yang rakaat keduanya beliau baca surat Al-Qamar, surat Qaf dan surat Al-Qamar. Nah, dan kalau kita perhatikan di sholat Jumat dan sholat Id ya, Nabi SAW lebih sering membaca surat-surat hal tersebut karena di surat-surat itu membahas tentang akidah, terutama tentang Yaumul Ba'ats, hari akhir, hari kiamat ya, mengingatkan kita tentang hari kiamat. Karena seringnya orang itu akan lebih mudah ingat dengan apa yang di depan dia, kehidupan dia yang sedang dijalani sekarang ya. Adapun yang sedang tidak
dia jalani sekarang, ya, orang seringlah lalai. Orang tidak perlu diajari cinta dunia, nggak perlu. Ya, karena memang sudah nggak perlu diajarin pun dia akan cinta dunia. Ya. Adapun ya jiwa ini ya, perlu dan sangat harus diajari untuk ingat akhirat, cinta akhirat. Ya. Seberapa haus, seberapa laparnya dia mengejar akhiratnya. Karena orang kalau tidak merasa lapar, tidak merasa haus dengan suatu hal, dia akan biasa saja mengejarnya. Ya. Tapi kalau orang ya, sudah merasa sangat butuh, sebagaimana dia butuh makan ketika dia lapar, sebagaimana dia butuh air ketika dia haus, ya, maka semangat dia ketika mengejar akhirat ya akan meningkat berkali-kali lipat. Oleh karenanya Nabi SAW bacakan surat-surat ini, yang artinya ya, surat-surat ini bukan hanya sekedar untuk dibacakan dan didengar, ya, namun penting juga untuk kita pelajari. Nah, untuk kita pelajari. Oleh karenanya kalau kita misalnya ada kajian tafsir, maka sebaik-baiknya surat atau juz yang perlu kita mulai dengannya adalah dengan juz amma, karena ini adalah juz yang paling sering digunakan untuk ya dibacakan imam dibanding juz-juz yang lain. Nah itu diantara hikmah kenapa Nabi SAW membaca beberapa surat tersebut. Kemudian yang terakhir masalah sholat jenazah, ya biasanya kalau kita sholat jenazah rakaat pertama takbir nggak ada rakaat yang nggak ada ruku ya. Takbir pertama kita baca apa? Al-Fatihah. Ya. Terus salawat. Berarti Al-Fatihah langsung takbir lagi kedua ya. Ya, ada yang baca surat setelah Al-Fatihah kalau salat jenazah? Masya Allah. Ini termasuk sunnah, Na'am. As-sunnatu an yaqra'a fiha bi Fatihatil kitab was surah. Ya, jadi ini termasuk sunnah juga ya. Kalau kita baca dalam salat jenazah tidak mencukupkan diri dengan Al-Fatihah saja. Kalau misalnya kita sudah selesai baca Al-Fatihah, imamnya belum takbir, apa yang kita lakukan? Baca surat. Kalau suratnya belum habis ternyata imam udah takbir, ya sudah, takbir aja yang ngikutin nih imam. Ya, jadi disunahkan. Ya, jadi juga disunahkan dengan tadi ya setelah surat Al-Fatihah. Nah. Taib. Dan tentu saja kalau dalam salat jenazah di sini beliau mengatakan yukhafit fiha mukhafatatan. Jadi dibaca dengan suara lirih. Sunnahnya untuk salat jenazah tidak dijaharkan, disirkan. Alhamdulillah yang kita amalkan begitu ya. Di masyarakat juga tidak ada yang menjaharkan salat jenazah. Waladhdallin, mayitnya ikut amin. Wah, bahaya, bubar langsung. Nah, tapi itu mungkin ba'da takbiratul ura. Ini setelah takbir membacanya adalah setelah takbir yang pertama, bukan takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua surat yang lain tidak, tapi disambung seperti salat-salat biasa. Nah, ba'da takbiratul ula. Nah, jadi salat jenazah meskipun tidak ada ruku dan sujudnya, tetap dikatakan salat ya, karena dia dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam dan dibaca di dalamnya Al-Fatihah. Nah, alhamdulillah hadza ma qulna lakum. Barangkali ada hal yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang atau ada hal yang lain yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Oh, Masya Allah. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
dan tergesa-gesa sampai-sampai istrinya itu berkata dalam hatinya pakai apa teh hangat. Padahal kalau kita sekarang kayak gitu, sekarang itu kadang-kadang sholat itu untuk dan tumannya. Nah, Masya Allah. Taib, mungkin kita jawab pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tentang syafaat, karena nggak berhubungan dengan tema kita, mohon izin diakhirkan, nggak apa-apa ya? Oh, oke, baik, nggak apa-apa kalau begitu karena tadi disinggung di sini. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tentang syafaat, ya, apakah memang betul bahwasanya ya cara mendapatkan syafaat adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayo kita bikin acara salawat sesering mungkin, kan seperti itu ya, yang banyak difahami oleh masyarakat. Ada hadis sahih yang disebutkan, aqrabakum ilayya manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Ya, jadi kita, dan itu hadis sahih. Ya, jadi kita disunahkan memperbanyak selawat untuk supaya kita makin dekat derajatnya. Coba kita hitung sudah selawat berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu. Ya, kayaknya belum sampai ribu sih, ratusan mungkin, ya hampir lah. Atau sudah 100.000, itu kan target yang harusnya kita gapai kan. Ya, jangan yang kita gapai sehari itu selawat berapa kali, apakah ketika kita naik kendaraan atau mungkin lagi jalan atau lagi nunggu sesuatu antrian, mulut kita cuma diem aja atau paling tidak berselawat. Ya, jadi salawat itu bukan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, tapi lebih dari itu, yaitu mendapatkan kedudukan bersama Nabi Muhammad SAW di surga. Dan para ulama memberi catatan dengan makna hadis ini. Siapa sih kiranya orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW? Ahlul hadis. Siapa? Ahlul hadis. Kenapa? Karena siang malam mereka habiskan waktunya untuk membaca hadis. Dan kalau orang sudah belajar hadis, itu tidak akan jauh dari sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat, banyak terus bersalawat, sehingga para ulama menyimpulkan orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW adalah ahli hadis. Dan rugi kalau kita selama kajian ini dari habis maghrib sampai isya nih udah dengar berkali-kali ya nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, kita nggak selawat. Gak harus Allahumma sholli alaihi, nggak harus gitu juga. Nggak harus ya. Tak perlu yang cukup kita yang dengar begitu. Jangan seringnya orang kalau mau ngikutin salawat, ya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu nunggu orang yang berbicara salawat dulu. Nabi Muhammad belum salawat tuh, Sallallahu Alaihi Wasallam baru Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadisnya apa? Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Dalam lafaz yang lain roghima anfu, merugi. Di lafaz yang lain, orang yang bakhil adalah orang yang mendengar namaku disebut buat dia namun tidak bersalawat. Jadi bukan mendengar orang bersalawat kemudian dia bersalawat, tidak. Jadi begitu kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak cuma di sesi pertanyaan ya salawatnya ya. Mudah-mudahan nanti pulang ini oleh kita ya, perbanyak salawat. Dan nggak perlu salawat itu dengan apa namanya alat-alat tertentu, acara tertentu lama. Ya. Salawat adalah ibadah yang murah, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Itu yang perlu kita perbanyak. Nah ini diantara berkahnya kita berada di majelis ilmu. Sering mendengar Nabi Muhammad SAW sehingga kita, oh iya salawat. Bahkan seringnya kita kalau lagi ngomong nama Nabi Muhammad saja, ya udah, maksud Nabi Muhammad itu kan lupa salawat. Apa susahnya? Nabi Muhammad SAW. Ustaz, kalau waktu itu katanya dulu Nabi nggak lupa salawat, gitu. Nabi begini dan begitu, lupa bersalawat. Ustaz, lama Ustaz kalau lagi ngobrol kayak gitu kayak ribet. Subhanallah. Dan inilah perjuangan kita mendapatkan ya kedudukan dekat dengan
Nabi Muhammad SAW. Jangan bakhil. Nanti kalau udah terbiasa enak kok. Malah gatel kalau nggak salawat sama Nabi itu. Kalau dengar nama Nabi nggak disalawati itu ada yang kurang rasanya. Bismillah. Nanti itu dapat kok nyampe fase itu dimana kalau kita udah sering nih ya, mendengar nama Muhammad SAW atau mengucap lagi cerita, ngobrol santai sama istri bahkan kita salawat. Kalau nggak salawat kayaknya ada yang kurang. Insya Allah kalau kita biasakan nanti ya kita sampai level itu. Jadi bukan untuk syafaat, untuk mendapatkan derajat bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun ya dan hadis pertanyaan kedua, hadisnya disebutkan di kitab kita dan sudah kita bahas bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala menggambarkan salat fajarnya atau qobliyah subuhnya Nabi SAW begitu pendek sampai-sampai seakan-akan beliau tidak membaca Al-Fatihah. Maka perlu kita fahami Al-Fatihahnya siapa? Al-Fatihahnya siapa? Karena Nabi SAW nanti setelah bab ini insyaallah pertemuan berikutnya, masyaallah nih selangkah lebih maju ya pertanyaannya ya. Nanti akan menjelaskan bagaimana Nabi SAW ketika membaca Al-Quran sampai saking beliau tartilnya membaca Al-Quran, surat yang pendek itu bisa dibaca lebih panjang daripada surat yang lebih panjang dari surat itu. Jelas nggak? Misalnya Al-Ikhlas sama Al-Qari'ah, panjang mana? Qari'ah. Atau mungkin sampai Al-A'la, panjang mana? Al-A'la. Itu bisa itu Nabi SAW baca ya, Al-Ikhlas bahkan lebih lama daripada surat yang lebih panjang dari Al-Ikhlas. Jadi kebiasaan Nabi SAW membaca itu adalah panjang. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan seakan-akan beliau tidak membaca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya siapa? Kan gitu. Al-Fatihahnya kita. Ya. Tapi Nabi SAW tetap membaca Al-Fatihah. Ya, beliau Aisyah. Nah, betul. Al-Fatihahnya sama, tapi cara Nabi SAW membacanya. Biasanya Nabi SAW misalkan kita baca Al-Fatihah berapa menit? Semenit katakanlah, 1 menit. Nabi SAW mungkin bisa sampai 5 menit. Nah, Al-Fatihahnya Nabi. Al-Fatihahnya Nabi lah lama biasanya. Tatkala sholat subuh, qobliyah subuh afwan, Nabi SAW kok belum sampai 5 menit berdiri udah ruku. Gak kayak biasanya begitu loh. Ini baca Al-Fatihah enggak ya? Tapi Al-Fatihahnya standar siapa? Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami Pak? Misalnya gini, kita sederhanakan. Kita kalau sholat, baca Al-Fatihah katakan semenit ya. Ada orang sholat waladhdallin, alhamdulillah waladhdallin, cepat banget kan? Waladhdallin, tapi sir dia misalnya ya. Kan kita pernah lihat itu ya. Kemudian dalam hitungan beberapa detik dia langsung ruku. Pasti kita akan nyangka ini orang baca Al-Fatihah atau tidak? Kan begitu ya? Kita akan nyangka, ini orang baca Al-Fatihah apa enggak? Enggak baca nih kayaknya nih. Enggak baca. Karena kalau baca Al-Fatihah harusnya paling enggak semenit kan gitu ya? Paling enggak semenit. Kayaknya enggak baca Al-Fatihah. Maka padahal sebenarnya dia baca tidak? Baca, cuman sangat cepat. Nah, itu standar orang zaman sekarang. Tapi kalau standarnya Nabi Muhammad SAW, beliau coba baca ya iftitah, ya kan? Setelah takbir ada baca dulu. Nah, beliau baca dengan ringan dan cepat. Maksudnya tidak selambat dengan bacaan-bacaan beliau yang salat-salat biasanya, sehingga ya buat orang yang biasa melihat Nabi SAW sholat, ini kayaknya nggak baca Al-Fatihah deh. Dengan durasi Al-Fatihah standar siapa? Rasul SAW. Ya, kalau dibanding dengan sholat-sholat yang lain, biasanya ya ini rakaat seperti ini belum selesai Al-Fatihahnya. Maksudnya udah mulai ruku nih, ini belum selesai Al-Fatihah. Kayaknya nggak baca Al-Fatihah nih. Padahal beliau baca, tetap baca. Ya. Bagaimana tidak beliau sendiri yang mengucapkan
Ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah salat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi itu cara menggabungkan hadis yang itu tadi dengan hadis Aisyah yang mengatakan seakan-akan. Makanya beliau Aisyah radhiyallahu taala anha tidak menjazm, tidak memastikan bahwa Rasulullah SAW tidak membaca, tapi seakan-akan tidak membaca Al-Fatihah saking cepatnya. Padahal yang beliau baca apa kemarin? Ya, yang ringkas itu ya, Al-Fatihah dan Al-Kafirun ya. Ya, Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Karena biasanya panjang, Sabbihisma rabbiyal a'la atau yang lebih panjang di Al-Fatihah dan Al-Kafirun dibanding dengan An-Nisa. Itu kan kayak sangat cepat sekali, ya kan? Qobliyah subuh adalah sholat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah sholat malam. Secara sholat malamnya panjang sekali itu, ya kan? Baru ruku, lah ini baru sebentar udah ruku, ya, seakan-akan. Ini hanya kalimat, ya, hanya kalimat untuk menggambarkan betapa ringkasnya sholat Rasulullah SAW ketika qobliyah subuh. Bukan maknanya adalah berarti boleh ketika sholat untuk meringkasnya dengan tanpa membaca Al-Fatihah. Tidak seperti itu maknanya, ya. Jadi mudah-mudahan dipahami, ya. Taib. Nah, tetap tumaninah, iya. Cuman durasinya nggak sepanjang sholat sebelumnya, yaitu sholat malam beliau yang begitu panjang. Nah, tetap tumaninah, ya, tetap dibaca khusyuknya, ya. Tentu Rasulullah SAW contoh dalam hal ini. Maka sebagian kayak misalnya tasyahud awal, yaitu Rasulullah SAW digambarkan seakan-akan beliau kepanasan, seakan-akan beliau nggak membaca doa. Saking cepatnya durasi tasyahud awal Rasulullah SAW. Bukan berarti beliau nggak tumaknina, bukan. Itu hanya menggambarkan bahwa durasi, ya, gerakan-gerakan tertentu itu tidak sepanjang atau selama, ya, durasi yang biasa beliau, ya, amalkan. Untuk menggambarkan saja. Wallahu taala ala wa alam. Nah, barangkali ada yang lain. Oh, taib. Afwan, izin tanya Ustadz, jika bacaan sholat rawatib lebih panjang dari bacaan sholat wajib, bolehkah? Syukran jazakallah khairan. Nah, sholat rawatib sunnahnya, ya, sunnahnya bacaannya tidak lebih panjang dari sholat wajib itu sendiri. Nabi SAW kalau sholat rawatib itu diringkas, ya, diringkas. Boleh atau tidak? Ya boleh. Ya. Nabi SAW didapati sholat ba'diyah maghrib, karena Nabi SAW memanjangkannya. Nah, boleh. Kalau boleh tidaknya, ya, boleh. Tapi kalau afdolnya, ya, dibaca pendek. Jadi masalah ibadah itu bukan masalah banyak atau tidak atau panjang dan lain sebagainya, tapi seberapa persis kita meniru Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi panjangkan di situ, kita usaha semaksimal mungkin kita panjangkan. Kalau Nabi SAW justru memendekkan, maka, ya, kita pendekkan. Kalau kita mau memperbanyak jumlahnya, maka jangan sampai melebihi dari jumlah yang biasa Rasulullah SAW kerjakan, karena itu yang lebih afdal. Boleh memperbanyak dan seterusnya, memperpanjang dan seterusnya, tapi tidak melebihi yang pernah Nabi SAW lakukan. Nah, dan ini kembali lagi ke kaidah bahwa ini kaidah yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, ya, bahwasanya mengamalkan sunnah juga harus sesuai dengan sunnah. Mengamalkan sunnah juga harus sesuai dengan sunnah. Sunnah di sini artinya tata cara dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Barangkali ada satu lagi. Nah. Nah, Masya Allah.
Nih, apakah sholat witir bisa diqadha dengan sholat duha? Nah, masalah mengqadha sholat sunnah, ada beberapa riwayat ya dari Rasulullah SAW, ya, diantaranya beliau mendapati sahabat ada yang sholat setelah sholat subuh padahal itu waktu terlarang. Ternyata ditanya, saya ketinggalan qobliyah subuh, ya, meskipun para ulama juga menjelaskan afdolnya adalah setelah setelah terbit matahari dan agak tinggi, ya, di waktu duha, maksudnya di waktu duha itu lebih afdol. Kemudian Nabi SAW pernah ada zuhur, ya, kedatangan tamu dari suatu kabilah ingin masuk Islam, disambut sama Nabi SAW. Sibuk beliau sampai asar, kemudian beliau sholat asar, baru setelah sholat asar beliau melaksanakan ba'diyah zuhur. Nah, dan begitu juga dengan sholat witir ya, pagi hari kemudian diqadha. Nah, namun yang perlu diperhatikan, yang pertama, untuk orang-orang yang ingin mengqadha sholat sunnah, ya, maka hal ini, ya, diperbolehkan bagi yang sudah terbiasa. Artinya apa? Artinya saya sholat qobliyah subuhnya habis sholat subuh aja lah. Ini nanti terbalik nanti. Qobliyah kok setelah? Qobliyah kan artinya sebelum. Dia nggak biasa, nanti malah jadi kebiasaan dia qobliyahnya setelah sholat subuh. Ini membolak-balikan syariat namanya. Jadi itu hanya pada waktu-waktu darurat saja, ya. Kalau misalnya ada uzur, itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, betul tadi sholat witir. Nah, sholat witir kalau misalnya dia terlewat malamnya, biasa sholat witir 3 rakaat misalnya, ya, atau 5 rakaat, maka diqadha di waktu duha. Ya, bagaimana cara mengqadhanya? Sholat witir itu sholat malam. Maka ketika diqadha di waktu duha, maka dilakukan dengan syafa' genap. Jadi tambah 1 rakaat. Biasanya berapa? 3 misalnya. Berarti 4. Biasanya berapa? 5 misalnya. Berarti 6. Jangan biasanya 3 jadi 2, bukan. Ya, tapi digenapkan ditambah, bukan digenapkan dikurang. Biasanya 5 jadi 4, enggak, tapi ditambah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Cukup insyaallah, atau masih ada lagi barangkali? Cukup insyaallah, ya. Alhamdulillah sudah cukup malam. Kita cukupkan sampai di sini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari sejauh ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.